New Year 2024, like a couple caught in the fire of romance once again in 2024. New Year 2024, like a copper caught in the fire of romance once again in 2024. New Year 2024, like a couple caught in the fire of romance once again in 2024. Jadi tema ya, jadi tema, betul. Untuk dijadikan tema debat. Jadi kalau kita membahas tentang itu nggak ada yang salah, bukan mengungkit, kecuali kalau kamu ngomong masalah keluarga, nah itu baru mengungkit ya, karena ya. itu nggak ada tema yang memang bersifat menyerang pribadi. Tendensius ya. Lu iya dong. Berarti salah. Kenapa tiba-tiba kamu menyerang keluargamu, anakmu dan sebagainya, kan nggak ada urusannya. Ya, kalau kemarin masuk tema kan, berarti bukan mengungkit. Sekarang gini deh, bayangin ya, kalau misalnya Pak Prabowo itu, ini melanjutkan Singapura tadi ya, kalau Prabowo itu tiba-tiba mungkin 5-6 bulan atau setahun 2 tahun lalu mengakui perbuatannya, meminta lalu maaf, ya ngomong ya, lalu 2 tahun lalu, kira-kira apa yang terjadi? Dia nyapres nggak? Coba. Mungkin aja nyapres. Coba. Kalau menurut saya sih mungkin aja nyapres, karena nyapres. Tapi kan peraturan memperbolehkan atau tidak? Ya kan, kalau misalnya secara formal diberhentikan dari tentara, itu diberhentikan dengan hormat, artinya tidak ada masalah pelanggaran, pelanggaran serius. Jadi sebenarnya gini, secara politik itu tahun 2009 tuh DPR tuh sudah merekomendasikan pengadilan HAM secara ad hoc. Jadi secara politik sudah diputuskan itu. Tapi kan kemudian itu tidak dilaksanakan, sampai sekarang tidak dilaksanakan. Yang ada itu pengakuan pemerintah bahwa pernah terjadi pelanggaran HAM, dan itu solusi yang ditawarkan di luar apa yang diputuskan oleh DPR pada 2009 lalu. Bukannya pada saat itu juga Pak Mahfud di situ kan, dia sebagai waktu itu ketua Mahkamah Konstitusi. Oh, enggak, soalnya nggak tepat ketika kita membuat yang namanya pengadilan ad hoc, sementara ad hoc sendiri pada saat itu Gubernur DKI. Sebenarnya kalau masalah HAM aja ya, daripada ribet-ribet ini diselesaikan dengan gambreng deh. Tapi emang gini loh, maksudnya banyak orang, khususnya anak-anak sekarang ya, yang nggak semuanya juga ya, yang nggak, ya udahlah biar yang penting bisa kerja, yang penting kerja kan sekarang banyak yang seperti itu. Misal nggak bisa debat, yang penting bisa kerja. Nah gitu. itu yang sering seperti itu sering. Lu lihat deh komen-komen, yang penting bisa kerja, yang penting kerja gitu. Nggak, maksudnya kita yang memilih mereka, taunya dari mana mereka bisa kerja. Kalau tidak dengan portfolio, terus cara menyampaikan gagasan. Mendapatkan ini yang orang kadang terbaik. Orang tidak berpikiran seperti ini ya, maksudnya gini. Kalau bicara yang penting bisa kerja, semua rakyat Indonesia kerja. Ada yang mulai kuli, ada yang mulai tukang beca, ada yang mulai pegawai, ada yang mulai pengusaha. Gini maksudnya, ada yang mulai jadi pejabat. Nah, setiap urutan pekerjaan ini kan punya istilahnya yang dibutuhkan berbeda-beda. Semakin ada juga dari skillnya, skillnya harus kuat lah ya. Skill. Nah, saya pernah mempekerjakan tukang batu. Terus bikin rumah, jadi. Ya. Tujuannya kan itu. Tapi maksud saya, monggo nggih, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, silakan ditukar uangnya yang sobek-sobek, uang asing atau dolar, uang lama atau kadaluarsa bisa ditukar. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, jangan malu-malu. Ayo bapak-bapak,
ibu-ibu yang punya uang rusak bisa ditukar. Uangnya yang sobek-sobek dimakan ayam. Ini pakai lauk apa? Pakai ayam bakar 17, pakai telur bulat. Telur bulat aja. Ayo bapak-bapak 13,5. silakan. Punyalah masalah dengan HAM misalnya, dengan kasus-kasus kekerasan, ini tidak ada. Nah, sementara calon nomor 2 itu, ya itu tadi yang dibilang deh, Singabil itu tidak pernah selesai, tidak pernah ada permohonan maaf, sehingga orang masih tertarik untuk mengungkit-ungkit lagi. Dan ketika mau mendebat apa, nggak bisa karena setiap tanggapan dari 01 ataupun 03 dia setuju. Repot. Ya karena sebenarnya itu keinginan dari paslon 1 dengan 3 itu sebenarnya adalah tinggal diungkapkan aja. Ya sudahlah, bikin pengadilan ad hoc itu sebenarnya pengen jawabannya, bukan untuk menyerang secara pribadinya. Cuman kalau orang salah tangkap dalam, kadang-kadang orang pintar itu tidak akan bertanya langsung, dia tuh akan memutar-mutar seperti apa, sehingga kita harus memikirkan dulu dia pertanyaannya mau kemana sih. Nah itu orang-orang cerdas akan begitu. Sebenarnya ya kalau saya pribadi ini lebih seneng misalnya Pak Prabowo ini supaya kita nggak muter-muter soal masa lalu dia, buatlah pengakuan atau proses saja Atau klarifikasi lah. Apapun ininya supaya terang benderang ini terjadinya seperti apa. Kan memang sebenarnya sudah ada kan apa dulu surat pemecatan dari DKP tahun 98 itu yang menyebutkan seperti itu. Kemudian yang menjadi Dewan Kehormatan atau Dewan apa istilahnya itu ya masih ada juga. Orang-orangnya masih ada. Orang-orangnya masih ada. Walaupun ke sana sebagian besar. Nah itu kita makanya hal seperti itu gini, masyarakat itu tidak berhak mengadili. Iya. Kita tidak berhak mengadili, tapi kita berhak tahu. Ya. Betul. Siapa yang akan kita pilih, orang seperti apa yang kita pilih menjadi presiden di Indonesia. Karena kita sebagai rakyat, Itu kita hak nggak kita. mengadili. Hak kita untuk tahu, jangan ditutup-tutupi. Apalagi peristiwa tentang Ne mame alum daun bunyi gile junen nai yo wang. Ne mame alum daun bunyi gile junen nai yo wang. Ne mame alum daun bunyi gile junen nai yo wang. Ne mame alum daun bunyi gile junen nai yo wang.